ridha Allah Ta'ala. Bukan karena imah cantik melebihi Angelina Jolie, bukan. Karena kecantikan akan sirna seiring dengan berjalannya waktu. Karena harta kekayaan juga akan sirna. Karena nasab bisa saja kemudian tidak berarti apa-apa. Tetapi lidinilah artinya itu adalah karena agama, hanya karena Allah. Kalau kita tata niat kita nikah hanya karena Allah Ta'ala, maka tujuan nikah sakinah, mawaddah, warahmah itu akan tercapai. Amin. Karena apa? Nikah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Dalam bahasa manajemen itu adalah goal, ultimate goal, final goal. Sementara sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah target-target yang nanti akan tercapai dengan sendirinya. Ridha Allah itu nanti yang target-target itu dengan sendirinya akan tercapai. Jadi pilar utama adalah niat karena Allah Ta'ala. Insya Allah dengan memantapkan niat karena Allah Ta'ala, maka segalanya nanti akan tercapai juga. Allahumma amin. Pilar yang kedua adalah sabar. Sabar ini di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi kita tidak minta tolong dengan cara yang lain, tapi dengan sabar dan sholat. Sabar bukan berarti kalau orang Jawa bilang nerimo, kalau orang Cirebon bilang nerima baik. Ini adalah kesalahan kita, sebagaimana ketika kita mengartikan qanaah yang nerimo ing pandum, kata orang Jawa. Tetapi qanaah adalah mensyukuri apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga kita tidak punya sikap tamak. Sabar berarti menurut Profesor Arif Rahman Hakim adalah teliti, telaten, tekun. Dan dalam kenyataan sehari-hari kita bisa nanti jumpai beberapa hal. Kita tahu bahwa kita diperintahkan oleh agama untuk sabar di dalam menghadapi ujian. Di dalam Islam yang namanya ujian itu tidak hanya kemudian sesuatu yang menyengsarakan kita, tetapi juga yang seolah-olah kemudian menikmatkan kita. Kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kita diuji oleh Allah dengan kekayaan. Semua itu adalah ujian dari Allah yang kita harus menghadapinya dengan sabar. Dalam praktek sehari-hari nanti, Alfri dan Imah harus bersabar. Kalau setelah nanti sekian lama berumah tangga ternyata belum mencapai apa yang dibayangkannya sebelum melaksanakan nikah. Banyak sekali orang yang berumah tangga sudah sekian lama, tetapi juga tidak kunjung paham kepada pasangannya. Suami tidak paham istrinya, istri tidak paham suaminya. Saya sendiri sudah bulan depan 30 tahun menikah, tetapi istri saya masih sering mengatakan ada hal-hal baru dari saya yang tidak dipahami, atau sebaliknya juga. Ini 30 tahun. Jadi nanti kalau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun masih belum paham Imah belum paham Alfri, sabar. Hubungan suami istri sungguh jauh berbeda dengan hubungan ketika pacaran. Sungguh jauh berbeda. Karena itu nanti sabar juga. Sabar juga kalau misalnya nanti setelah sekian lama berumah tangga masih belum mempunyai apartemen yang 30 lantai. Belum punya rumah di Pondok Indah. Sabar. Sabar. Tidak ada orang berumah tangga kemudian langsung enak. Mungkin kita mengatakan itu anaknya
konglomerat itu langsung enak. Jangan dipikir bahwa enak atau bahagia itu terletak pada harta benda, bukan. Kebahagiaan itu ada di dalam hati, di dalam diri, bukan terletak di dalam harta benda. Itu hanya menipu sifatnya. Kita melihat seolah-olah orang yang punya rumah gedung mewah, punya mobil mewah itu bahagia, belum tentu. Belum tentu. Karena itu bersabarlah. Kalau dalam kurun waktu tertentu ternyata belum mencapai apa yang diidam-idamkan atau yang dicita-citakan. Yang ketiga adalah pilar dari pernikahan adalah akhlak. Kita jaga akhlak moral kita. Karena agama sesungguhnya adalah ketundukan semata kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka yang besar hanyalah Allah. Sesama manusia, sesama makhluk tidak ada yang besar. Karena itu tidak boleh mengecilkan yang lain. Agama kita menuntun Alfri sebagai suami. Nabi mengatakan, ma akroman nisa illa karim, wa ma ahadahunna illa lain. Suami-suami ketahuilah, tidak ada orang yang memuliakan istri kecuali orang yang mulia. Dan tidaklah orang yang menghinakan istri kecuali orang yang hina. Karena itu Alfri, kalau Alfri mau menjadi orang yang mulia, maka muliakanlah Ima. Muliakanlah Ima. Sayangilah Ima. Tetapi Ima, ingat juga, Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu nisaan yasjudna li azwajihinna. Kalau saja, kata Nabi, saya disuruh memerintahkan seseorang untuk menyembah orang yang lain, maka akan aku perintahkan istri-istri menyembah suaminya. Lima ja'alallahu lahu alaihinna minal haq. Karena besarnya hak yang diciptakan Allah, yang diberikan Allah kepada suami-suami. Jadi Imah, kata Nabi, kalau dibolehkan seseorang menyembah orang yang lain, Nabi akan memerintahkan Imah menyembah kepada Alfri. Jadi dua hal ini patut kita jaga dengan sebaik-baiknya. Inilah akhlak kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami memuliakan istri, menyayangi istri. Seorang istri menghormati suaminya. Sekali lagi, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita renungkan, kita resapi 3 guru atau 3 pilar utama dari pernikahan ini. Mudah-mudahan Alfri dan Imah yang baru saja melaksanakan akad nikah bisa meresapi dan nanti bisa melaksanakannya, sehingga bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan dianugerahi dengan keturunan yang soleh dan solihah, serta dibukakan pintu rezekinya yang halal dan thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.